Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baik yang sudah menjadi peserta ataupun belum menjadi peserta di Auto Marketing Workshop, karena memang linknya saya share di grup WhatsApp ya. Jadi di grup WhatsApp ini ada yang sudah bergabung dan ada yang belum bergabung juga. Sebagian besar juga belum bergabung. Nah, di malam hari ini saya selenggarakan ya meeting online ini dengan tujuan yang pertama, nanti teman-teman yang sudah jadi peserta ini bisa konsultasi tentang webnya kemarin, tentang prakteknya, apakah sudah, artinya sudah secara setup sudah benar atau belum, nanti bisa dikonsultasikan. Kemudian untuk yang belum belum bergabung nanti bisa tanya-tanya terlebih dahulu bagaimana kemudian bisa menggunakan metode ini baik untuk bisnisnya ataupun yang di angkatan keempat ini, kalaupun belum punya produk, ini kita siapkan materi di mana teman-teman bisa memanfaatkan auto keyword generator ini untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan. Oke ya. Di yang pertama, silahkan untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan terlebih dahulu, silahkan ya. Kalau ada pertanyaan tentang materinya atau juga mungkin yang belum join bisa tanya terlebih dahulu ya tentang metode auto keyword generator ya. Nanti akan saya kasih preview ya. Ini previewnya sedikit ya tentang plugin yang baru di mana teman-teman sudah tidak perlu lagi menggunakan shortcode. Oke, masih ada yang bergabung ya. Silahkan yang lain. Ini apakah pengaturannya mau dinyalakan ya? Silahkan nyalakan mic-nya kalau memang mau bertanya ya. Saya tunggu. Ini 20 lebih 5. Mungkin sekalian kita nunggu peserta yang lain juga. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan skip dan langsung ke preview untuk iklan baris dan juga preview ya, preview pluginnya Auto Keyword Generator. Monggo Mas Said. Kayaknya langsung mulai aja, Mas. Oke, siap. Udah pada penasaran ini kayaknya. Oke. Hehe. Oke ya. Eh jadi apa namanya? Saya akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang materi iklan baris ya yang teman-teman kemarin sudah dapatkan. Jadi kenapa materi iklan baris itu saya buat ya? Karena beberapa peserta untuk angkatan 1 2 3 ini ada yang belum memiliki produk dan juga ada yang sudah punya produk tapi variannya sedikit. Variannya dikit, kadang cuma satu produk dengan jadi satu satu sudah satu brand, varian produknya juga cuma satu. Nah, ini kalau penerapan metodenya dengan auto keyword generator ini yang akhirnya apa ya, prospeknya nggak bisa maksimal gitu ya. Kalau saya contohkan, saya menggunakan baju muslim dan juga batik, ini variannya bisa bisa lebih lebih banyak ya, bisa lebih banyak. Terus kemudian ada yang jualan herbal juga. Nah, jualan herbal ini juga kalau misalkan variannya macam-macam ya, ada madu, ada kapsul dan sebagainya lah. Ini kalau variannya banyak, ini masih bisa, masih masih oke lah menggunakan metodenya ya. Apalagi kalau misalkan pakai sudah tidak lagi menggunakan kategori produknya tapi bisa menggunakan khasiatnya ya. Contoh misalkan cara mengobati rematik, cara mengobati apa. Selama ada solusinya di produk herbal tersebut, ini masih bisa digas gitu ya. Nah, di sini ini adalah contoh iklan baris yang saya buat baru ya, belum ada 2 minggu. Ini sekalian saya juga ngetes untuk plugin auto keyword generator yang versi baru ya, yang versi baru. Jadi sekalian saya untuk ngetes apakah plugin ini bekerja dengan baik yang bisa menggantikan di
versi sebelumnya, karena di versi sebelumnya mungkin teman-teman ada kesulitan ketika menggunakan tema-tema yang lain ya. Menggunakan tema-tema yang lain harus mencari penempatan shortcode-nya yang tepat di mana. Terus kemudian kalau mau mempercantik tampilan dari halaman pencariannya juga kesulitan karena harus apa namanya? Harus edit HTML yang mungkin nggak semua orang familiar ya dengan editing HTML seperti itu. Jadi apa namanya, yang di versi baru ini nanti teman-teman bisa langsung editing di bagian pluginnya ini ya. Pluginnya seperti ini, ada home, keyword, template, dan style. Nanti akan saya jelaskan. Ini kita akan kupas dulu tentang materi iklan baris yang kemarin teman-teman dapatkan ya. Jadi konsepnya begini teman-teman. Iklan baris ini teman-teman nanti bisa bikin website iklan baris sendiri. Katakanlah seperti OLX ya. Katakanlah seperti OLX. Nah, nantinya setiap orang yang ingin posting jualannya ya, mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, ketika mereka mendaftar, otomatis akan mendapatkan data para orang-orang yang ingin memposting itu ya. Jadi mulai dari namanya, emailnya, dan nomor HP-nya nanti akan tercatat di manajemen user. Nah, kalau misalkan teman-teman apa namanya, misalkan belum punya produk. Nah, website iklan baris ini karena kita bisa masukkan apapun keywordnya ya, karena kita nggak terpaku pada hanya satu kategori jualan kita, otomatis mau dikasih produk skincare, mau dikasih produk fashion, mau dikasih produk apapun, tembak aja gitu ya. Ini total saya injek ya di sini ada 52.900, hampir 53.000 ya. Dan kalau kita refresh, ini kata kuncinya berkaitan sama fashion, kecantikan, jasa, dan sebagainya. Ini sudah saya masukkan semua. Nah, jadi nggak akan terbatasi dengan produk jualannya. Mas lah, kalau saya punya produk jualannya, saya punya produk, terus kemudian saya pengen pasang, ya udah pasang banner aja ini. Pasang banner, semua banner kuasai milik sendiri dengan varian yang tidak terlalu dengan varian yang lebih banyak ya. Artinya jangan terlalu mencolok bahwa oh ini kok iklannya misalkan ya punya Mas Said isinya kok iklannya Inviro semua gitu. Nah, jadi dengan apa namanya? Oke, ini belum kelihatan ya, sorry ya. Apa namanya? Share screen-nya ya. Oke, sebentar. Kita akan coba share screen-nya. Sorry ya. Sudah ada? Sudah tampil? Sudah mas. Oke, alhamdulillah. Sorry ya. Nah, jadi gini ya. Jadi ini tampilannya teman-teman bisa buka di domainnya ya. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, jadi apa namanya? Dengan materi iklan barisnya ini teman-teman nanti bisa kuasai sendiri bannernya ya. Kalau memang belum apa namanya? Belum ada pemasang eksklusif ya. Nanti akan saya jelaskan ada 7 potensi tentang pendapatan dari iklan baris ini. Jadi yang pertama teman-teman bisa pasang banner jualannya sendiri. Bisa banner jualannya ataupun produk affiliate ya, produk affiliate. Karena nanti apa namanya? Orang-orang ini pasti akan membutuhkan yang namanya iklan baris ini. Jadi dengan kata kunci pasang iklan baris gratis langsung tayang, ini banyak sekali peminatnya. Dan bahkan ada beberapa agensi di luar sana yang langsung bikin sampai ratusan iklan baris gitu ya.
Jadi mereka nanti tinggal hitung-hitungan aja ya teman-teman, butuh hosting berapa sih untuk misalkan ya 20 domain. Untuk 20 domain berapa sih hosting yang dibutuhkan, biaya domainnya gitu ya. Nanti kemudian tinggal dihitung. Kalau misalkan mau ngirit ya, mau ngirit itu di Namecheap itu .online untuk 2 tahun ya. Untuk 2 tahun itu cuma $8. Totalnya sekitar 9 seperempat lah gitu. Jadi dengan iklan baris ini nanti teman-teman yang pertama bisa pasang banner jualannya sendiri atau banner affiliate gitu ya. Terus yang kedua ada misalkan nanti bertahap ya, tidak kemudian 7 mau langsung di apa namanya, langsung diselenggarakan semua, langsung diadakan programnya di situ, enggak. Bisa bertahap. Nanti kalau misalkan websitenya sudah jalan, trafficnya sudah bagus, baru kemudian ditambah. Misalkan untuk orang yang mau upload, dia daftar harus bayar membership dulu. Misalkan seumur hidup 100.000. Nanti tinggal dikalikan berapa user yang mendaftar. Konsep ini hampir sama seperti yang teman-teman mungkin pernah mengalami ya, yaitu adalah di grup Facebook. Jadi ketika grup Facebooknya sudah besar, orang ingin jualan di situ, ingin bisa posting langsung auto approve, itu pakai membership. Saya pernah itu beberapa kali, yaitu paling antara 100 sampai 300.000. Nah, tuh. Jadi dari membership keanggotaan ya, dari keanggotaan itu bisa teman-teman dapetin. Jadi yang pertama bisa pasang banner produk jualannya sendiri atau affiliate, yang kedua dari membership, yang ketiga adalah dari listing permanen. Listing permanen ini apa? Jadi OLX itu ya, contohnya kita akan ngambil OLX. OLX itu dia iklannya ketika kita pasang iklan itu umurnya hanya 90 hari. Nah, setelah 90 hari maka iklan tidak aktif dan kita harus posting lagi. Nah, teman-teman bisa tawarkan untuk listing permanen, orang posting 1 kali dan nggak akan dihapus. Nanti akan saya ajarkan tentang bagaimana membuat biar database kita nggak terus membesar ya, nggak terus membesar. Jadi iklan yang berumur lebih dari 60 hari maka akan terhapus secara otomatis. Kemudian selanjutnya dari listing permanen nanti ada listing premium ya. Listing premium nanti teman-teman bisa tempatkan ya bagian atasnya ini, bagian teratas. Jadi listing premium ini bisa ditempatkan di bagian atas. Tuh, kemudian setelah dari listing premium, teman-teman bisa dapetin juga dari content placement ya. Content placement itu apa? Content placement itu adalah penempatan artikel dari orang-orang yang ingin menempatkan artikel di situs kita. Salah satunya teman-teman bisa daftar di rajabacklink.com, ataupun kalau misal teman-teman sudah langsung bisa serentak massal bikin 20 sampai 40 iklan baris, itu saya yakin teman-teman tinggal bikin paketan sendiri dan kemudian ditawarkan bisa pakai Google Ads ataupun Facebook Ads. Content placement paketan di 40 website gitu ya. Nah, selain dari content placement, lalu kita bisa dapat lagi dari program pay per click. Dari program pay per click nanti teman-teman bisa entah dari Mgit ataupun dari Revenue Hits atau dari Yealix dan sebagainya. Kalau AdSense sepertinya akan ribet ya, karena memang peraturannya kita nggak pernah mendapatkan panduan yang jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan iklan baris ini pakai Google AdSense ya. Silakan pakai network PPC lain seperti misal Revenue Hits yang sudah terbukti membayar, kemudian ada Kubix, terus ada Mgit dan sebagainya. Teman-teman bisa cari di adswiki.net. Nah, selanjutnya dari iklan PPC misalkan ya, itu kan kita dibayar untuk kalau ada yang ngeklik ya. Terus gimana kalau misalkan nggak ada yang ngeklik mas, tapi kunjungan saya tinggi? Nah, teman-teman bisa mengikuti program CPM ya.
yaitu kita akan mendapatkan bayaran dari per 1000 tayangan. Nah, itu teman-teman bisa daftar ya di network CPM. Teman-teman bisa cari juga di adswiki.net ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba mana iklan PPC yang hasilnya bagus. Contoh misal seperti ada Adstera dan sebagainya, teman-teman bisa pakai di iklan barisnya untuk dapat banner iklan yang mau ditambah ya. Kalau misalkan sudah nggak punya produk, terus kemudian belum nemu affiliate yang oke ya. Kalaupun affiliate sebenarnya saya yakin banyak ya. Affiliate teman-teman bisa affiliate dari Ratakan ataupun dari network-network lainnya. Itu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu, bisa di chat ataupun diaktifkan mic-nya ya. Terus nanti untuk peserta auto marketing yang kemarin mungkin sesi angkatan keempat nggak ikut dan kemudian pengen dapat juga, silakan nanti di grup akan saya bagikan lagi ya. Nah, itu tentang iklan baris ya, tentang iklan baris. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri karena ini tidak akan terbatasi dengan kata kunci. Jadi mau ditembak langsung ya, berbagai kategori bisnis itu bisa langsung menggunakan konsep iklan baris seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah tampilan uploadnya. Tampilan uploadnya, jadi orang kalau mau upload, ini tampilannya seperti ini. Nama, URL, post title, post tag, nomor HP, kemudian ada anti spam. Terus kategori ya, kategori silakan mau adaptasi dari OLX atau dari Kaskus, monggo silahkan. Ini kita bisa bikin sendiri. Kemudian post konten ini adalah bagian deskripsinya, dan di bagian deskripsi ini saya nggak aktifkan untuk HTML editor karena nanti biasanya akan nyampah backlink di sini. Karena kita sudah sediakan your URL di sini. Terus gambar ini teman-teman bisa tentukan minimal resolusinya berapa, kemudian maksimal resolusinya berapa, dan nanti tampilnya seperti apa teman-teman bisa atur. Ini bisa berapa gambar ya, ini ada add another image, ini bisa sampai 10 gambar di settingan saya ya. Nah, jadi buat orang-orang yang belum daftar, ini tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk orang-orang yang belum daftar, ini saya akan logout terlebih dahulu ya. Nah, ini di bagian uploadnya. Nah, ini diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian halaman login dan register maupun forgot passwordnya. Mas Surya mau nanya Mas. Siap, monggo. Mas, itu sampai pakai tem apa itu Mas? Jadi kan ada untuk login kayak gitu kan. Ya. Nah, itu tem yang digunakan apa? Apakah ada yang free atau memang harus berbayar semua untuk temnya? Oh enggak, ini kalau tema semua apapun semua tema bisa ya, semua tema bisa. Jadi untuk halaman ini login, register atau forgot ini malah bawaan dari plugin untuk iklan barisnya. Oke, berarti di pluginnya itu ya? Betul, jadi ya. Ini adalah settingan dari pluginnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa, pluginnya gratis ya. Pluginnya gratis, yaitu adalah user submitted post ya. Nah, pakai ini ya. Jadi ini
biar kita bisa menyediakan front end untuk editornya ya. Dan pluginnya gratis. Nah, jadi untuk halaman ini ya, untuk login, register ataupun forgot passwordnya ini adalah bawaan dari pluginnya. Kalau untuk tema ini saya pakai landing press. Terus kalaupun pakai tema lain juga nggak ada masalah. Nanti tetap karena basicnya adalah cuman pakai shortcode. Jadi nanti untuk menampilkan ini juga pakai shortcode aja sudah bisa nanti. Itu ya. Jadi ini. Nah, terus kemudian kita akan lihat di hasil pencariannya ya. Di hasil pencariannya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah bawaan dari plugin auto keyword generatornya. Terus kemudian saya tambahkan dengan shortcode dari Elementor Pro ya. Nanti teman-teman bisa pakai Elementor Pro. Silakan hubungi Mas Kelana kalau mau install Elementor Pro ya. Jadi biar tampilannya lebih oke seperti ini. Nah, ini ya untuk iklan baris kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi pada intinya adalah saya membuat materi ini kemarin untuk para peserta itu untuk yang belum punya produk yang pertama. Terus yang kedua adalah punya produk tapi variannya masih dikit gitu ya. Jadi bisa menggunakan konsep ini. Terus kemudian ada yang kemarin produknya adalah properti tapi terlalu segmented ya. Nah, ini pada akhirnya varian kata kuncinya juga terlalu sedikit. Jadi nanti kalaupun misalkan teman-teman bikin model iklan baris seperti ini, bisa mengkhususkan untuk iklan baris bahwa saya jualannya tentang aksesoris mobil. Berarti saya akan hanya membuat iklan baris yang isinya hanya tentang otomotif. Saya jualannya properti. Nah, berarti saya akan hanya membuat iklan baris dengan tema properti gitu ya. Jadi nanti setelah setelah teman-teman dapetin ya, nanti karena semua yang mau upload di sini ini harus daftar terlebih dahulu. Jadi otomatis teman-teman akan mendapatkan data si uploader itu, orang yang ingin upload itu. Nah, bisa nantinya setelah database orang-orang tersebut ya didapatkan, teman-teman bisa menggunakan satu, misalkan email marketing ya. Yang kedua, bisa pakai auto prospect. Karena nanti nomor teleponnya akan juga terbaca gitu. Nah, ini untuk iklan barisnya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari Ya. Monggo. Oke, Mas, aku tanya lagi, Mas. Siap. Mas, asik sini. Jadi gini, itu kan orang dia akan mengupload datanya sendiri. Ya. Nah, itu termasuk dengan artikel-artikel yang dia masukin juga ya? Iya. Di situnya. Jadi misal ini kita masuk ke singlenya seperti ini ya. Nah, nanti dia yang upload semua, deskripsinya, kemudian nama sellernya, URL-nya, dan nomor HP-nya, gambarnya, ini dia yang ngupload. Oke. Jadi yang kita batasi hanyalah pada saat proses akan uploadnya. Kenapa kita batasi ya? Karena kalau nggak dibatasi biasanya nanti akan ada orang-orang yang menciptakan contoh misalkan imacros-nya. Nah, misalkan bikin imacros untuk posting, dia akan bikin tabel, bikin CSV-nya dulu apa yang akan mau diupload, kemudian imacros-nya jalan. Efeknya apa? Database kita akan semakin melar. Database kita akan cepat membesar gitu ya. Dan kita nggak bisa kita sebenarnya bisa settingannya ini pun saya bikin pending. Jadi ketika submit mereka hanya dapat notif selamat, iklan Anda sudah berhasil di upload gitu. Tapi tetap masih menunggu moderasi. Jika proses dari pending itu nggak saya publish, memang nggak akan tayang sih di websitenya. Cuman
kenapa harus ada proses loginnya? Ini biar kita bisa nangkep datanya. Gitu Mas Radis. Nah, kalau kata kuncinya itu Mas, gimana? Misal nih orang upload tentang sewa mobil gitu ya. Ya, Nah, dia akan menggenerate sendiri atau gimana tuh kata kuncinya? Atau dia yang men-setting kata kuncinya? kata kunci judul ini. Ya, kata kunci yang nanti di bawah itu Mas, yang di auto keyword generator itu. Oh, kalau yang di auto keyword ini kita yang generate sendiri, Mas. Oke, berarti misal udah ada orang yang upload nih, berarti Heeh. kita menggenerate sesuai dengan produknya dia gitu. Enggak juga. Bahkan ini Terus, sebelum ada orang posting pun diinjek dulu nggak apa-apa. Tapi biar nggak terlalu kosong ya, biar nggak kosong banget, ini diupload barang berapa post dulu lah gitu. Toh ini juga punya saya semua gitu kan. Jadi biar kalau misal ada produk baru nih yang dan keywordnya belum kita injek, itu heeh, kayak gimana Mas? tinggal ditambahin aja. Oke, berarti nanti sesuai dengan yang ada di situ baru kita tambahin gitu ya. Heeh, itu bisa. Nah, dan satu lagi, ini kebutuhan hostingnya Sama, ini berapa ya? sama. Kalau sampai banyak produk ini. Kalau gini, kalau karena kan gini, ini kan di apa namanya? Untuk 52.000 kata kunci yang sudah saya injek ini ukurannya di database nggak lebih dari 10 mega untuk kata kuncinya aja. Nah, untuk pos ya, untuk satu pos ini dia cuma butuh sekitar 100 kilobyte. Jadi, kalau dengan bawaan dari saya kemarin hostingnya, ini hanya kalau misalkan untuk 2000 produk masih bisa. 2000 pos ya. Makanya kenapa harus dibatasi pendaftarannya selain juga untuk nangkep database-nya, juga untuk ini apa namanya? Membatasi ya biar orang nggak gampang untuk apa namanya? Biar orang nggak gampang untuk daftar gitu. Untuk pos gitu. Monggo, ada pertanyaan lain? Sebelum saya lanjut ke bagian previewnya. Mas Sur, berarti bisa nanam backlink di sini, Mas Sur, boleh nggak, Mas Sur? Gimana? Nanam backlink di Indo Business boleh nggak, Mas Sur? Boleh, silakan kalau mau bikin akun daftar dulu ya, nanti tak approve. Udah tak bikin. Oke, siap. Besok Nanti kita upload ya. ya, nanti dari peserta yang mau daftar ya, silahkan boleh sekali mau Tapi produknya. ini di kategori produknya belum ada nih, Mas Sur. Oke, nanti silahkan request di grup ya. Nanti saya akan bikinkan kategorinya. Oke, siap. Karena memang kemarin apa namanya, saya bikin kategorinya itu hanya berdasarkan kata kunci yang sudah saya siapkan. Jadi dan mungkin belum banyak kategori yang bisa diakomodir. Tapi misalkan nanti ada request, saya akan tambahkan. Ini domain ini ternyata sebelumnya juga sudah pernah digunakan. Jadi performanya ini untuk TAPA-nya 3 sama 8, Mas. gimana? TAPA-nya 3, PA-nya 8. DAP PA-nya 3, PA-nya 8, lumayan lah buat kita yang baru bikin website kali masih satu-satu. Iya. Masih di atas kita yang satu-satu. Iya, mau terus Mas Sur. Siap, sama-sama. Monggo, yang lain? Barangkali ada yang Mungkin Mas Surya Nggih? kasih tambahan produk lainnya gitu. Kategori produk lainnya gitu enggak apa-apa. Oh, untuk kategori itu. Ya. Oh, Kan iya. aku kayaknya juga mau upload sekitar 8 produk nanti biar ada 8 Siap. backlink mengarah ke websiteku yang secara spesifik. Oke. Ini kita akan coba untuk login sekalian.
Jadi menambahkan kategori ya, karena memang kategorinya belum terlalu banyak, hanya fokus di yang mungkin bisa ditarget di seluruh Indonesia. Contoh misalkan properti seperti rumah dijual, rumah dikontrakan, tanah, hotel ya. Nah, dan ini kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya ada post default ya. Post default tentang jual voucher hotel. Ini pun sebenarnya adalah link affiliate ke Agoda ya. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman bisa percantik juga. Misalkan di tombol pesan sekarangnya ini biar lebih oke, bisa pakai gambar. Nanti di pengaturan plugin iklan barisnya ada. Oke, terus mungkin yang untuk iklan baris ada pertanyaan lagi. Ini sekalian saya preview untuk plugin auto keyword generator ya. Mas, aku mau nanya lagi. Siap, monggo. Itu berarti kalau misalnya yang iklan baris itu fungsi auto rotate-nya itu nanti untuk apa, Mas? Kalau dengan konsep auto marketing yang kemarin itu, apakah beda atau gimana? Sama. Jadi konsep fungsi auto rotate-nya ini adalah untuk membuat post yang sudah lama ini dibuat jadi fresh. Jadi dia akan muter terus, seakan-akan ada orang yang ngupload post baru setiap hari gitu. Meskipun sebenarnya di pengaturan ini sebenarnya saya sudah buat untuk random di bagian ini ya. Bagian ini sebenarnya dia sudah acak untuk random, tapi karena secara sistem tanggal publish-nya ini akan jadi sama terus ya, maka membutuhkan fungsinya auto rotate gitu. Biar terkesan iklan baris kita ini setiap hari ada yang post baru, intinya gitu. Jadi auto rotate-nya ini untuk menampilkan ya, untuk menampilkan post, mengubah postnya menjadi fresh. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti dari instruksinya Mas Kelana ya, bagaimana menggunakan Auto Rotate Pro. Jadi Auto Rotate Pro ini fungsinya untuk mempublish ulang ya, biar ada post-post yang fresh terus. Karena kan di bagian ping list dia akan memberikan sinyal ketika ada post baru. Monggo, yang lain? Masih ada pertanyaan? Jadi ini adalah plugin auto keyword generator yang mana akan menjawab keluh kesah teman-teman selama ini yang mumet ya, yang pusing dengan wah gawe template angel gitu ya. Harus pakai HTML, kadang kurang tanda petik, hilang gitu ya. Nah, ini di sini ada 4 tab. Tab home ini adalah informasi dan juga tutorial ya, singkat. Nanti akan saya buatkan versi tutorial videonya. Kemudian di bagian keyword ya, di bagian keyword teman-teman sudah nggak perlu mikir tentang tabel database yang tidak terbuat, tidak tergenerate secara otomatis, karena semuanya sudah terintegrasi di sini. Dan juga misalkan melihat ada, nanti teman-teman bisa langsung injek di bagian ini ya. Jadi bikin lewat teks mekanik, bikin kombinasinya, red, Lampung, di copy, paste di sini, nanti akan langsung ditanam di sini. Nanti akan bisa dilihat di bagian bawah. Jadi sudah tidak ada lagi proses untuk masuk ke cPanel ataupun PHP My Admin lagi. Gitu ya. Untuk batasannya tetap Mas 24.000 keyword gitu. Iya, ya batasan itu kan karena berdasarkan hosting yang digunakan. Gitu. Jadi kalaupun misalkan untuk kemarin ada Mas Obi ya yang dia pakai dedicated server, saya yakin dia sekali injek 100.000 juga tetap
tetap masuk gitu. Karena batasannya adalah eh, kemampuan hostingnya. Kalau misalkan plugin ini berjalan di dedicated server pun mau sekali injek 100.000 juga masih oke gitu. Karena yang tidak kuat adalah bagian hostingnya gitu. Jadi Berarti bisa berkala ya Mas ya? bisa Misal berkala. 24.000 terus nanti Betul. 24.000 lagi gitu ya. Heeh. Dan Nah, kalaupun ngelihatnya di mana itu? gimana? Ngelihatnya di mana? Kalau kita harus, misal kita sudah injek 24.000 nih, Mm-mm. mau injek 24.000 gelombang kedua. Nah, Heeh. itu cara ceknya, oh kita harus injek sekarang nih, itu di mana itu? Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan dari saya sendiri ya, biasanya misalkan kita sudah injek di tahap pertama nih 24.000. Nah, itu saya tunggu sampai dengan indeks websitenya di Google Search Console ini sampai di angka di atas 20.000. Baru kita injek tambahkan. Tambahan injeknya baru kita masukkan. Seperti itu. Kalau misalkan kita harus nunggu sampai di 24.000 pas gitu ya, biasanya malah terlalu lama. Jadi mending kalau misalkan di angka 20.000 nih udah di Google Search Console udah dapat, langsung kloter kedua dimasukkan. Dan ini ya, sorry mungkin agak beda dengan yang versi sebelumnya. Kalau sebelumnya ini injeknya 24.000 harus berkala, ini saya 52.900 ini dengan spek hosting yang teman-teman pakai juga. Jadi ini saya sekali injek 50.000 lebih masih aman ya. Karena kalau yang sebelumnya, plugin sebelumnya itu kan dia ada proses, ada fungsi untuk scrapnya. Nah ini kan nggak ada sama sekali. Ini hanya menampilkan, ini hanya mengganti ya, ini hanya mengganti halaman 404-nya dengan template yang kita siapkan gitu ya. Jadi fungsinya hanya terbatas untuk itu, hanya untuk kepentingan itu. Jadi secara kinerja tidak seberat yang versi kemarin ya. Ini saya injek 52.000 masih oke ya. Jadi kalau misalkan inputnya tetap 25.000 dulu, sudah masuk di bawah ya, teman-teman bisa lihat ini jumlah kata kunci yang diinjek. Kalau sudah masuk semua, mau diinjek tambah lagi boleh, silahkan. Yang versi ini sudah memudahkan banget, jadi teman-teman nggak perlu di PHP My Admin ataupun di cPanel-nya. Mas Surya, Siap? kalau kemarin kan saran Mas Surya kalau pakai self hosting how cost itu kan maksimal 25.000 ya. Ya. Kalau pakai auto KG ini bisa 50.000 Mas walaupun self hosting. Ini saya pakai di lebih dari 52.000. Oh gitu, berarti lebih kuat. Berarti ini bisa 2 kali lipat dari yang kemarin ya? Ya. Cuman ganti plugin doang padahal ya? Iya, ini karena kalau yang sebelumnya ini kan sebenarnya ada fungsi-fungsi yang tidak kita gunakan. Nah, ini kita sederhanakan di mana hanya fokus pada penggantian halaman search-nya. Jadi otomatis secara fungsi, secara tugas juga dia akan lebih enteng. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Surya. Siap, sama-sama. Yang lain, monggo. Nah, ini bagian keywordnya. Mas Surya. Siap. Mas itu nanti berarti yang di plugin SPP yang keyword.txt itu udah nambah ini ya? Ini udah otomatis nambah di sana nanti dia ya? Sudah kalau sudah pakai ini, sudah jenengan tinggal pakai halaman ini aja. Jadi sudah. Berarti ada konfigurasi yang berbeda setelah menggunakan SP. Kalau yang kan saya ikut yang batch pertama, angkatan pertama kan. Ya. Harus nambahkan tabel di PHP My Admin, terus Betul. kemudian nambah ribuan keyword di keyword.txt yang di plugin SPP itu. Kalau ini gimana? Kalau ini nanti prosesnya sangat simpel. Jadi teman-teman tinggal install pluginnya, gitu ya. Masuklah ke websitenya ini plugin. Kemudian nanti ada halaman untuk lisensinya. Lisensinya akan teman-teman dapatkan nanti ya, lisensinya. Masukkan lisensi, nanti langsung otomatis akan tampil halaman seperti ini di settingan pluginnya.
Nah, kemudian silahkan diedit template-nya di sini. Kalau dulu yang di versi sebelumnya ini kan harus ngedit HTML, bener-bener coding ya, coding HTML yang kadang tanda petik lupa jadi salah gitu ya. Nah, ini kita langsung pakai editor. Jadi apa yang teman-teman masukkan di sini juga akan ditemukan di bagian halaman pencariannya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah paragraf pertama. Ini ya. Terus kemudian saya pakai Elementor Pro yang mana cukup pakai short code-nya aja. Jadi langsung ya, langsung pakai short code aja langsung di sini. Terus nah, tampilnya adalah seperti ini. Gitu. Nah, udah kan setting template-nya udah nih, misalkan. Jadi begitu install plugin, setting template, inject keyword, selesai. Karena pluginnya secara otomatis akan menggantikan ataupun mencari penempatan yang benar untuk di halaman pencariannya. Jadi sudah Berarti secara step instalasinya sudah sangat-sangat simpel, Mas Said. ya. Berarti kalau website yang udah menggunakan teknik pertama kemarin, kemudian aku install plugin auto KG ini, berarti view.html, Sudah nggak keyword.txt perlu. dikosongkan atau di destroy tidak apa-apa. Dihapus Langsung tidak apa-apa. dihapus pluginnya aja, ganti ini. Berarti nggak usah pakai SPP, Mas. Betul, nggak usah. Jadi sudah langsung pakai ini ya. Jadi ini sudah sangat disederhanakan untuk kebutuhan yang kemarin gitu ya. Jadi Oh kalau iya, ini kemarin kan sederhana kita sekali harus berarti ya. install pluginnya, kemudian ngedit HTML-nya, terus kemudian adalah setting short code. Oh, harus di tema untuk tema ini harus di file PHP ini. Untuk tema B harus di di posisi ini. Nah, ini udah nggak perlu. Jadi apapun temanya dia akan secara otomatis langsung membaca tempatnya di mana gitu. Jadi begitu install ya, begitu install bikin template-nya, inject keyword-nya, selesai. Terus kalau misalkan pengen nambahin, ini ada tambahan bagian style. Kalau misal mau main editing CSS gitu. Tapi kalau mau simple ya udah pakai Elementor Pro gitu. Jadi mau tampilan postnya dibikin bagus bisa langsung pakai Elementor Pro. Atau kalaupun misalkan nggak pakai Elementor Pro bisa pakai builder lain, monggo sih. Gitu. Tanya lagi, Mas. Siap. Secara performa plugin auto keyword generator ini sama Stupid P Ya. punya Edujo itu lebih powerful mana? Kalau Dari misalkan tingkat dari indeksnya. Kalau dari sisi powerfulnya ya, ini memang karena kita masih testing ya. Saya sendiri juga masih proses testing di mana sampai seberapa sih dia bisa ngindeks ya. Ini web ini umurnya belum ada seminggu kalau nggak salah. Belum ada seminggu. Indeksnya ini sudah di angka 700 lebih ya. Ada di 700. Nah, dengan seretnya indeks setelah tanggal 23 kemarin, tak pikir secara performa ini tetap ada plus minus ya. Namanya memang tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kalau sisi performanya ini lebih enteng dan lebih mudah ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin kesulitan template-nya ini akan lebih mudah. Cuman memang di versi sebelumnya ini ada yang namanya kita ada fitur untuk membantu indeksnya untuk lebih cepat. Jadi saya akan bicara apa adanya bahwa di versi sebelumnya memang ada fitur di mana dia akan membantu untuk mempercepat indexing. Tapi yang di plugin baru ini memang kita masih akan ada banyak pengembangan, termasuk di sini ada tab lagi nanti akan ditambah, yaitu satu bikin sitemap
bikin sitemap langsung. Jadi selama ini keywordnya kan tidak dimasukkan ke dalam sitemap. Akhirnya di Google Search Console itu dibaca, di crawling, tapi tidak dimasukkan ke sitemap. Itu kan ada ya laporannya. Nah, nanti kita akan bikin sitemap di sini. Itu satu. Yang kedua adalah kalau selama ini kita pakai teks mekanik, nah nanti kita akan masukkan fungsinya di situ. Jadi kalau misalkan perbandingan performa ya, perbandingan performa yang ini lebih simple dan enteng. Cuman kalau yang di versi sebelumnya memang ada proses di mana dia bisa membantu indexingnya. Gitu Mas Said, monggo. Nah, karena Stupidity kemarin itu terbiasa cepat sekali untuk mencapai 1.000 itu dalam waktu singkat dan stabil, enggak tuh aktif bertambah terus walaupun nambah 20, 50, tambah terus. Oke. Sampai sekarang itu punya aku udah di angka 20 ribuan. 20.000, oke. Nah, berarti untuk uji coba plugin AutoKG ini tidak recommended menggunakan domain yang kemarin udah kita install SPP ya Mas ya. Berarti lebih recommended pakai domain baru ya. Sebenarnya kalaupun mengganti ya, karena ini kan sebenarnya hanya mengganti fungsinya di halaman search-nya. Jadi kalaupun misalkan diganti, saya sudah cek dari struktur source kodenya ini nggak ada perubahan Mas. Jadi kalaupun diganti langsung secara efek indexingnya insya Allah nggak ada. Tapi kalau misalkan Eman wah wis indexing saya sudah banyak dan rasanya kok kalau mau tak ganti nanti takutnya goyang dan sebagainya, ya saya sarankan untuk bisa pakai domain baru aja gitu. Iya Mas, soalnya udah pack one semua Mas yang pakai SPP kemarin itu. Mantap. Nah, jadi ya udah, kebetulan masih punya stok domain banyak, nanti uji cobanya di domain baru aja. Siap Juragan. Makasih Mas Loya. Nggih. Monggo yang lain. Jadi ini ya, ini akan lebih. Mas, nanya Mas. Siap. Ini tetap harus pakai Hawkos apa enggak? Kalau yang ini? Kalau yang ini mudah-mudahan enggak. Tapi memang saya enggak punya stok hosting lokal ya. Jadi saya nggak bisa ngetes. Tapi insya Allah bisa karena banyak fungsi yang sudah dibuang yang kemarin nggak kepake ya. Jadi kita hanya fokus pada fitur di mana mengganti halaman pencariannya aja. Satu lagi Mas. Siap. Ini nanti dibuat panduannya nggak Mas? Pasti dong. Oh ya, oke. Nitip itu aja sih. Iya. Ntar diperbarui cuman panduannya nggak ada kan bingung. Nah ini makanya saya kasih preview dulu ya. Jadi biar teman-teman bisa mendapatkan gambarannya bahwa ini sebenarnya sudah disederhanakan proses instalasinya ya. Jadi kalau kemarin itu kita harus bikin detail tentang HTML-nya, harus paham tag HTML untuk gambar seperti ini, untuk YouTube seperti ini, untuk paragraf seperti ini, rata kanan kiri juga harus manual ngetik kodenya gitu ya. Nah, ini teman-teman langsung bisa pakai editornya di sini, gitu ya. Bisa langsung editor di sini, tinggal diedit mana yang harus ditebalkan, mana yang harus dimiring, mana yang harus rata kanan, rata kiri. Ini bisa langsung diedit di bagian template-nya ini, gitu. Terus kemudian tinggal nginjek keywordnya, gitu. Dan fungsinya keyword ini juga sama ya. Fungsi keywordnya ini juga sama. Yang pertama adalah kita nginjek sendiri bisa, dan yang kedua dia nangkep keyword juga ya. Dia nangkep keyword juga. Artinya adalah ketika ada orang mencari dengan kata kunci tertentu, misalkan di sini ada kata kunci alamat apotek Batam. Nah, tapi si visitor ini ngetiknya adalah alamat apotek di Batam gitu. Dan ternyata website kita muncul di hasil pencarian. Nah, ketika website kita diklik, itu kata kunci yang dia ketikkan ini ketanam dan nambah di sini sendiri. Gitu. Kemarin di versi trialnya, di versi pada saat pengembangan plugin ini,
di view aja udah nambah, tapi sekarang udah diperbaiki, jadi hanya nangkep dari search engine aja. Support VPS dari Google Cloud atau AWS, support. Jadi orang kalau ini yang mau pakai VPS, selama udah bisa nginstal WordPress-nya di VPS ataupun di AWS ataupun di apapun, ini sudah nggak mikir tentang ada cPanel atau enggak, karena semua pengaturannya sudah langsung dari dashboard WP-nya ya. Yang mau pakai VPS filter, mau pakai DigitalOcean ya, silahkan. Karena kita sudah nggak ngutek-ngutek masalah cPanel ataupun PHP MyAdmin-nya. Tapi nanti teman-teman ya, walaupun saya sudah tes dengan beberapa kemungkinan atau beberapa kemungkinan terburuk ya, misalkan kalau misalkan nanti seperti ini, saya sudah pikirkan, dan insya Allah mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi tetap saya minta feedbacknya dari teman-teman kalau misalkan nanti ketemu ketemu errornya, teman-teman bisa beritahu saya, oh ada kesalahan di sini. Karena memang kemarin saya sudah tes di beberapa tema, memang bisa langsung ketemu ya. Oke, nggak perlu mencari harus di noresults.php atau di content none, dia akan langsung secara otomatis tampil. Tapi memang karena penggunaan temanya kan macam-macam ya, ada yang pakai tema A, B, C dan sebagainya. Nanti silakan dicoba untuk yang peserta, karena nanti tetap akan dapat lisensinya. Terus nanti saya butuh feedbacknya, dan saya sudah tadi jelaskan tentang penambahan fitur yang nantinya akan dimasukkan di sini. Tapi sementara itu kalau belum ya, untuk sitemap sama keyword combination generatornya, itu teman-teman bisa pakai dengan versi tutorial yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa pakai text mechanic untuk generate kombinasi keywordnya. Terus kemudian untuk sitemap sementara belum pun juga tetap bisa terindeks ya. Untuk hostinger saya akan coba lihat hostinger speknya kayak gimana. Hostinger. Hosting. Hostinger kalau yang tengah ya, yang versi yang shared hosting premium ini masih oke lah. Jadi kapan dibagikannya nih, Mas? Mungkin ya antara besok siang ataupun nanti saya masih nunggu dulu ya beberapa fitur beberapa tes yang harus saya lakukan lagi. Jadi antara Senin atau Selasa nanti teman-teman udah bisa dapat dan bisa langsung diinstal di websitenya. Mas, Siap? buat member gratis ya? Nanti ya tetap untuk yang member dapat gratis, tapi memang gratisnya berapa saya masih belum dapat bocoran. Bocoran Tapi nanti berapa, Mas, kalau berbayar? tetap untuk testing ya. Karena nanti teman-teman bisa dapetin single license-nya dulu. Kalau untuk license unlimited saya belum bisa berani bilang ya. Itu berarti Biar banyak feedbacknya, Mas. Gimana? Itu Biar hosting banyak lo, feedbacknya. Satu-satu coba. Mas. Ya. Itu berarti hosting lokal bisa ya, tergantung speknya ya? Hosting lokal insya Allah bisa. Kalau Speknya dari gimana, Mas? kemarin saya sudah coba lihat ya, paling yang berat adalah proses kalau teman-teman injek keywordnya terlalu banyak sekali waktu gitu. Nanti
akan ada efek hostingnya agak apa ya, eh, agak lemot dikit, tapi pada saat injek keywordnya aja, setelah itu aman. Nah jadi Minimal spesifikasinya, Mas? minimal spesifikasi sih kalau misalkan dari lokal ya kayak Hostinger ini masih oke lah. Atau bisa teman-teman kalau di hosting lokal jangan yang ya intinya jangan terlalu murah banget lah gitu ya untuk per tahunnya ya. Kalau misalkan mau pakai Hostinger ini ya pakai yang tengah, terus kemudian yang baru ada ID Cloud Host ini juga dia murah, performanya juga oke. Kalau yang mau cari yang Nah, saya lokal biasa ya. pakai di cloud tuh, Mas. Kita coba untuk cloud hosting. Starter Pro. Starter Pro masih bisa ini. Masih bisa kalau mau teman-teman mau pakai ID Cloud Host yang versi Starter Pro masih kuat ya. Paling nanti gini, apa namanya? Kalau teman-teman ikuti tutorialnya ya tentang lihat beban servernya, tinggal dilihat aja beban servernya seberapa. Jadi kalau misalkan beban servernya kok terlalu berat, dikurangi aja jumlah kata kuncinya. Di cPanel ya? Di Lihatnya. dari apa namanya? Dari cPanel bisa atau dari sini, cuman kalau dari sini ini harus hapus satu persatu. Oh. Nah, paling kalau misalkan teman-teman ya pada intinya adalah pada saat injek keyword jangan memanfaatkan ketika wis pokoknya kuabe tak lebokke gitu ya. Teman-teman bisa pakai reset terlebih dahulu mana yang sekiranya masuk di Google Suggestion terus kemudian ditambah dengan nama kotanya. Ini masih bisa. Nah, jadi walaupun kita nginjeknya gampang, tapi kalau misal nanti untuk membersihkan ya, delete kata kunci yang sudah masuk, tetap harus pakai panelnya ya, yang mungkin apa namanya teman-teman harus masuk ke database-nya untuk menghapus data tabelnya, gitu aja. Yang lain monggo. Mas Surya, Siap. ini kan kemarin setelah kelas itu websitenya udah jadi. Habis itu ternyata selang beberapa hari pas saya isoman, ternyata error tampilannya tuh. Jadi pas saya buka web admin aja udah langsung error. Nah, apa kemungkinan sih crash di plugin ya? Karena sebelumnya sudah ada plugin tambahan yang saya masukin. Kemungkinan crash sama plugin yang kemarin kita installin sesuai tutorial di pelatihan. Tampilan errornya biasa- seperti apa? Putih atau gimana? Putih. Kalau putih aja biasanya dia masalah di error log sih. Error lognya dia terlalu besar. Oh, error. Kalau error log itu berarti yang kita ini kan di mananya tuh, Mas? Jadi gini, sebenarnya kenapa error log itu dia membesar terus-menerus? Karena di tabel ada di bagian database-nya ini ada tabel yang belum terbentuk ya. Ada tabel yang dia sebagai wadah kata kuncinya ini belum terbentuk. Akhirnya ketika websitenya dibuka, dia akan nyatet bahwa keyword ini harusnya masuk tabel ini nih, tapi tabel ini nggak ada. Lah dia nyatet error log terus. Nah, solusinya adalah kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Kita bikin tabelnya terlebih dahulu, nanti error log itu sudah tidak akan nambah lagi. Nah, karena yang sebelumnya error lognya yang sebelumnya sudah kecatat ya, sudah tercatat di public HTML, otomatis kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Kita harus hapus karena ukurannya sudah cukup besar ya, akan makan di space. Nah, error lognya ini dihapus. Nah, ketika ternyata kita sudah bikin tabelnya, tapi kok error lognya ini masih muncul, tapi penambahan ukurannya nggak terlalu besar ya, karena errornya yang sebelumnya sudah diperbaiki.
Maka tinggal diganti aja permissionnya ke 0000 ya, karena sebelumnya kan 0644. Nah itu diubah ke 0000 biar dia tidak bisa nulis lagi gitu. Tuh, ada ini apa kayak tutorialnya Mas? Ada? Ada ya, ya wes. Kalau ada nanti tinggal tahu ngeliat di tutorialnya. Jadi nanti silakan yang kemarin sudah dapat linknya ya, sudah dapat linknya di email itu ngarah ke kursus saya di Udemy. Nah itu kalau nggak salah di video ke-47 tentang mengatasi error yang terjadi. Bisa dicek di video, bukan 47 ya, 31 kalau nggak salah. Pokoknya judulnya itu adalah mengatasi error yang terjadi. Nanti silahkan dicek. Nah nanti kalau misalkan masih belum, kalau yang nanti masih belum ada yang belum daftar ya, ada yang belum daftar, nanti silahkan japri ya untuk dapat linknya. Oh iya, oke Mas, makasih ya Mas ya. Siap, sama-sama. Untuk yang belum jadi member, kira-kira berapa biaya daftarnya? Nanti kita akan publish di grup WhatsApp ya untuk membernya. Ini apakah harus dengan satu paket di auto marketingnya atau bisa mendapatkan license auto keyword generatornya secara terpisah ya. Nanti kita akan umumkan. Jadi di malam ini saya baru sebatas preview dulu ya, biar teman-teman mungkin yang masih kesulitan praktek ya, karena harus ngedit template-nya susah, harus pakai HTML, kemudian masalah error log juga belum kelar gitu ya. Nah jadi dengan adanya plugin yang baru ini, insya Allah proses kemarin yang ribet sudah disederhanakan gitu. Nanti untuk yang non-member, misalkan pengen materi iklan baris diratakan ada, silakan dicek ya, saya sudah publish untuk materi tentang iklan baris. Untuk yang member nanti saya akan share di grup Facebook untuk link pendaftarannya yang kemarin belum sempat ikut sesi. Baru preview tadi udah detail ya kadang mulut ini tidak bisa berhenti untuk menjelaskan secara detail. Jadi gitu ya teman-teman, di malam hari ini kalau misalkan monggo ya, saya masih agak nyantai, tidak terlalu terburu-buru, saya tidak terbatasi dengan waktu. Kalau misal mau diskusi ya, ada pertanyaan-pertanyaan, karena ini ya silakan monggo. Mumpung ingat kalau di domain utama habis itu kan kita bikin layer keduanya itu paling enggak 5 website. Nah 5-5-nya ini harus dengan settingan yang sama atau hanya bisa kita buat hanya batas link dan post artikel aja. Sebentar. Semuanya domain utama kita setting dengan model yang sama, terus domain yang 5 layer keduanya itu kita setting dengan model yang sama plus pakai PGP atau bagaimana? Nah ini kan kalau misalkan model yang mau dibikin ini sebenarnya tergantung dari apa yang ingin dicapai dengan website tersebut ya. Contoh misalkan ketika di satu halaman penelusuran Google ini kan kita membutuhkan 5 domain ya. Kita membutuhkan 5 domain agar bisa menyapu bersih halaman pencarian ataupun halaman satu Google gitu ya. Kita butuh 5 domain karena ada pembatasan untuk 2 URL per domain. Nah, terus apakah settingannya harus sama atau berbeda? Ini kan ada banyak faktornya ya. Contoh misalkan dari domain yang digunakan. Apakah domain yang digunakan ini benar-benar fresh ataupun domain yang sudah berumur ya. Kalau misalkan ketika kita bikin dengan domain berumur semua nih, kita bikin pakai edge domain
yang mana dia pakai settingan untuk auto keyword generator aja sudah cukup, ya berarti kita nggak perlu pakai tambahan lain gitu. Tapi kalau misalkan pakai fresh domain ternyata harus membutuhkan single post, ya berarti tinggal ditambah gitu. Oke. Jadi ini tinggal kreasinya teman-teman ya. Apakah jadi gini, kalau misalkan pakai edge domain, otomatis kan brandingnya nggak kena, ya. Brandingnya nggak kena. Karena apa? Karena pastinya domain yang tertera itu nggak nge-branding banget gitu loh. Nggak bisa menjelaskan, oh kalau nyari produk ini ya, contoh lah misalkan dari Mas Said ya, contoh produk-produk yang tentang filter air dan sebagainya, ya orang akan ingat Enviro gitu ya, karena domainnya akan Enviro apa dan sebagainya gitu. Nah kemudian misalkan kalau kita pakai fresh domain, otomatis kita bebas memilih ya, kita bebas memilih domain yang akan digunakan, kita mau branding ataupun nembak kata kunci. Meskipun sekarang keyword on domain nggak terlalu berefek menurut saya ya. Nah, jadi apa namanya? Nanti tergantung dari teman-teman mau pakai fresh domain yang harganya terjangkau ya. Jadi karena kita misalkan nih .online di Namecheap harganya cuman $2 ya, fresh. Tapi harus karena dia fresh harus membangun reputasi, artinya apa yang dipercepat? Apakah waktunya yang dipercepat dengan backlink, misalkan kita beliin backlink, atau kita pakai shortcut, ya udahlah bodo amat dengan branding, yang penting konversi, misalkan seperti itu, pakainya edge domain. Nah ini monggo gitu ya. Ini tergantung dari strategi teman-teman. Saya hanya menjelaskan tentang berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan ya. Jadi mau pakai fresh domain, dengan fresh domain teman-teman bisa milih nama domainnya dengan tepat, mau nge-branding juga bisa, tapi harus butuh waktu untuk membangun reputasi domainnya gitu. Nah mungkin ternyata kalau pakai fresh domain dengan auto keyword generator nggak cukup nih, harus pakai PGP. Ya udah, berarti tinggal di inject pakai PGP. Tapi kalau ternyata pakai edge domain, pakai auto keyword generator udah cukup, ya udah gas aja gitu. Sip. Makasih Mas. Siap, monggo sama-sama. Yang lain masih ada? Oke, ini jam 21:10. Mungkin itu ya yang bisa saya share di malam hari ini. Buat yang member nanti bisa pantau update-nya di grup Facebook. Dan untuk yang belum bergabung ya, nanti mungkin akhir bulan ini kita akan bikin angkatan kelima, mungkin ya, masih mungkin. Karena apakah nanti auto keyword ini harus sepaket dengan auto marketing workshop atau bisa terpisah, saya masih belum bisa kasih press release-nya ya. Oke, jadi mungkin untuk malam ini saya cukupkan sampai sekian. Kalau misalkan nanti teman-teman ingin ada meeting online lagi, silahkan ya di grup WhatsApp. Paling ya enak malam seperti ini, karena yang siang mungkin ada yang masih beraktivitas atau masih berada di kantor dan sebagainya, jadi tingkat partisipasinya kurang ya. Karena akan lebih enak seperti ini, bisa dua arah, kita bisa diskusi langsung ya, daripada teman-teman nanti lihat rekamannya terus kemudian baru komen ya. Komen pun nanti penjelasan saya juga berupa teks gitu ya, jadi kan lebih enak seperti ini. Oke. Mungkin itu dulu ya malam ini, saya cukupkan. Terima kasih atensinya untuk teman-teman semua. Saya tutup meeting online pada malam hari ini. Sekali lagi
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Surya. Sama-sama. Terima kasih Mas Sur.